Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الله رحمني ورحمكم الله أعزني الله وإياكم. Pada kajian malam hari ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan kekuatan untuk duduk di majelis ilmu, satu majelis di mana akan memudahkan dunia sampai memudahkan jalan ke surga. Karena orang-orang yang duduk di majelis ilmu akan dibantu oleh Allah dengan salawat para malaikat, dan para malaikat pun akan membentangkan sayapnya untuk membantu kehidupan, perjalanan kehidupan agar sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selamat. Dan duduk di majelis ilmu adalah sebuah ketenangan, karena Allah memerintahkan kepada seluruh makhluknya, baik langit dengan 7 lapisnya, bumi dengan 7 lapisnya, bahkan seluruh makhluk yang ada di sekitarnya, baik itu makhluk yang ada di daratan dan seluruh makhluk yang ada di dalam air, maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk bersalawat kepada orang-orang yang selalu duduk di majelis ilmu, sehingga duduk di majelis ilmu akan membawa ketenangan dunia dan akhirat. Semoga kesemuanya itu akan menjadi bagian daripada hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat serta salam terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, arhamani wa rahimakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pada malam hari ini insyaallah akan saya ambilkan, akan saya kajikan satu topik yang insya Allah sangat indah sekali dan bersesuaian dengan keadaan kita di saat sekarang ini, yaitu belajar menjalani hidup seperti tawakalnya seekor burung. Saya ulang, judul kita pada malam hari ini yaitu belajar menjalani hidup seperti tawakalnya seekor burung. Kenapa kita harus belajar bagaimana bertawakal yang benar, yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita? Dan kenapa harus seekor burung yang harus menjadi contoh dan suri tauladan bagi kita untuk mampu mempasrahkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar tawakal? Pertama, bahwa bersesuaian dengan kondisi ekonomi kita di kehidupan kita saat sekarang ini, maka kita merasakan bahwa keadaan krisis masih sangat berkepanjangan.
faktor krisis yang berkepanjangan ini terjadi geotransisi pada kehidupan manusia. Terjadi perubahan besar. Ada yang kemudian datang mengadukan persoalannya kepada Allah, benarlah mereka. Ada yang karena faktor kemiskinan, faktor kekurangan harta, menjauh diri dari Allah, celakalah mereka itu. Itulah sebabnya kenapa seseorang harus banyak memahami dengan benar bagaimanakah konsep tawakal yang sesungguhnya kepada Allah dan bagaimana cara bertawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, kenapa harus seekor burung yang harusnya kita jadikan ibrah dalam kehidupan kita untuk mempelajari bagaimana ketawakalan yang benar? Karena sesungguhnya tawakal yang ada pada seekor burung betul-betul solusi gambaran yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam wahyu hadis, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bagaimanapun ketika kehidupan berada di dalam kesusahan, ketika kehidupan berada dalam kerisauan dan kegalauan karena adanya hampitan ekonomi, karena adanya ujian-ujian kehidupan, maka kepada Sang Khaliklah kita datang. Maka hanya kepada Sang Khaliklah kita mengadu persoalan, selayaknya seekor burung yang tidak lepas daripada ketawakalan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia. Nah, ikhwan fillah rahmani wa rahmakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sesungguhnya ujian hidup dengan kebahagiaan dan kemelaratan, kesejahteraan dan kesusahan, kekayaan dan kemiskinan, sesungguhnya telah Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan bahwa bakal itu akan kita lalui di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun manusia yang tidak melalui kehidupan yang disebut dengan ujian, yang kemudian menyebabkan dia berada dalam kesedihan dan kesusahan di dalam hidupnya. Dan sebenarnya konsep takdir yang seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah kemudian memberikan satu ujian kepada hambanya, memberikan satu ujian yang berat kepada hambanya, lantas kemudian Allah tidak berikan solusinya dan tidak berikan ganti yang terbaik untuknya. Tidak. Oleh karena itulah Allah berikan kepada kita satu konsep bagaimana trik untuk hidup saat kita berada di dalam ujian berat, yakni diantaranya terjadi krisis ekonomi di dalam kehidupan kita. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang adanya musibah ujian dan bagaimana kita hidup di tengah musibah? Dengarkan, kesemuanya itu telah Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 dan 157. Ayat biasa terdengar oleh kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Saya putus sebentar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, benar-benar pasti akan kuuji engkau. Tidak ada satupun orang yang bisa lewat dari yang namanya ujian ini, ujian kehidupan. Karena Allah bentukkan lafaz ini dengan wala, pasti, wala nabluwannakum, pasti akan kuuji engkau, wannakum, dan benar-benar akan aku uji, sehingga tidak akan pernah satupun orang mampu bisa keluar dari ujian ini. Kaya sekalipun tetap akan masuk dalam ujian ini. Hanya saja mungkin dia masuk dalam ujian yang mana, ditakdirkan oleh Allah masuk pada ujian yang mana. Dengarkan beberapa materi ujian, diantaranya bisyai'im minal khauf, bahwa engkau akan dihantui, akan diuji dengan ketakutan akan kehidupan, kekhawatiran akan kehidupan.
Yang kedua, wal ju', engkau akan diuji dengan kelaparan. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal, bagi kamu sang kaya, engkau akan diuji dengan mulai berkurangnya hartamu, terus berkurang. Bahkan wal anfus, engkau pun akan diuji dengan kegoncangan jiwa, resah, stres, galau kata orang sekarang, sehingga meningkat menjadi depresi, dan dari depresi naik lagi menjadi gila. Bahkan wathamarat, para petani akan terkena. Bahkan engkau pun akan diuji dengan athamarat, buah-buah. Pepohonanmu tidak lagi melahirkan hasil, tanamanmu tidak lagi melahirkan hasil. Nah, itu pasti. Siapapun yang hidup di lapis kehidupan ini, di kolong langit ini, di atas bumi ini, pasti dia akan terkena dengan salah satu ujian dari batu-batu ujian yang Allah tetapkan tadi. Sekarang dengarkan, bagaimanakah kiat untuk keluar dari ujian itu, untuk sukses dari ujian tadi? Allah katakan, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang mampu bersabar, karena dia harus ditimpa dengan hal yang seperti itu adalah karena ketetapan takdir ilahi Rabbi untuk dirinya. Sabar saja, sabar, tahan, sabar. Kita lanjutkan. Bagaimana lagi konsep untuk hidup setelah itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Konsep yang kedua adalah bahwa dia wajib bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, dalam artian bahwa dia akui alladzina idza asabathum musibah, bahwa sesungguhnya ketika musibah itu menimpa diri seseorang, maka buru-buru seseorang harus mengembalikannya. Qalu inna lillah, wajar kita ditimpakan oleh musibah karena kita ini adalah milik Allah dan karena kita diciptakan oleh Allah, dan Allah mentakdirkan bahwa akan ada ujian bagi siapa yang dikehendakinya. Wa inna ilaihi raji'un, kemanapun kita akan pergi tetap kita akan terkena dengan ujian-ujian yang datang dari Allah, karena semakin jauh kita pergi dari Allah, pada akhirnya pun juga kita akan datang dan kembali kepada. Jadi konsepnya bersabar dan kemudian bertawakal. Berikutnya, ketika seseorang telah mampu seperti itu, apa yang Allah katakan? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jika seseorang telah mampu hidup dengan sabar dan tawakal di tengah kegoncangan kehidupannya itu, maka ulaika alaihim salawatum min rabbihim, bahwa mereka itu akan mendapatkan salawat langsung dari Allah. Apa yang dimaksud? Pengampunan, keberkahan, dan pengkabulan dari setiap doa dan harapannya. Warahmah, bahkan Allah akan hujani rahmat untuknya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang dianggap benar, yang betul-betul mendapatkan petunjuk saat mereka hidup dalam kegoncangan sebuah musibah. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sekarang mungkin kita pertanyakan, kalau begitu, bagaimanakah kunci kesuksesan hidup dengan cara bertawakal seperti tawakalnya seekor burung, seperti sabar dan tawakalnya seekor burung, agar kita betul-betul mendapatkan rahmat, agar kita betul-betul berhasil hidup di atas ujian di dunia sampai kemudian berhasil di akhirat.
Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dengarkan. Langsung akan saya bacakan sebuah hadisnya. Hadisnya kita bacakan dulu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari jalan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku dengarkan bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, larzaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasa wa taruhu bitana." Ikhwan, dengarkan. Rasulullah yang tetapkan ini berdasarkan wahyu hadis, dan kita wajib meyakininya dengan seyakin-yakinnya bahwa benarlah seperti ini, walaupun hanya sekedar seekor burung yang menjadi gambaran hidup, seekor burung yang hina, seekor burung yang kecil, seekor burung yang jauh lebih hina ketimbang kesempurnaan yang diberikan kepada manusia. Tapi Allah dan Rasulnya memperumpamakan seekor burung agar kita bisa dan mau belajar dari seorang makhluk kecil yang mampu bertahan hidup dalam kegoncangan kehidupan. Apa Rasulullah katakan? "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih." Andaikan engkau sungguh benar-benar mampu bertawakal seperti tawakalnya seekor burung. Dengarkan. Andaikan engkau mampu bertawakal, benar-benar bertawakal seperti tawakalnya seekor burung. Seekor burung. Seekor burung kecil, seekor burung yang hidup. Rasulullah katakan, andaikan engkau mampu seperti dia, larzaqakum kama yarzaqut tayr. Maka jawabannya, pasti Allah akan memberikanmu rizki. Pasti. Andaikan engkau mampu bertawakal seperti tawakal seekor burung, pasti Allah akan memberikanmu rizki. Taghdu khimasa. Ia pergi, berangkat dari sarangnya dalam keadaan perut kosong di pagi hari. Wa taruhu bitona. Dan ia pulang di sore hari dalam keadaan telah membawa hasil yang begitu banyak, yang mengenyangkan perutnya. Bahkan bukan sekadar bisa mengenyangkan perutnya, tapi juga dia bisa membawakan makanan di perutnya untuk mengenyangkan anak-anaknya di sarangnya. Hebatnya. Apakah yang hebat di sini? Yang pertama adalah keagungan Rabbul Jalil, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Seorang makhluk kecil, satu makhluk kecil, seekor burung kecil yang hanya karena kebesaran tawakalnya kepada Allah, maka Allah cukupkan segala-galanya untuknya. Keagungan yang kedua di sini adalah keagungan tawakalnya seekor burung, sehingga Allah tidak pernah menahan rezekinya untuknya. Saya ulang. Keagungan yang kedua di sini adalah saking benar dan bagusnya ketawakalan seekor burung kepada Allah, maka Allah tidak pernah menahankan rezekinya untuknya, dan Allah tetap mencukupkannya kepadanya di setiap harinya, di setiap harinya sepanjang kehidupannya. Subhanallah. Akankah aku harus menjadi seekor burung? Ataukah aku menjadi seorang manusia? Walaupun hanya mampu bertawakal seperti seekor burung, sehingga Allah
kemudian mencukupkan segala-galanya untukku. Dengarkan. Apakah aku ya Allah harus menjadi seekor burung agar engkau mencukupkan rahmatmu kepada aku? Ataukah aku menjadi seorang manusia tapi mampu bertawakal seperti seekor burung sampai kemudian engkau tetap mencukupkan rahmatmu, mencukupkan keberkahanmu kepadaku sepanjang hidupku sampai datang ajalku untukku? Aku telah salah. Aku telah salah. Aku jauh lebih hina dari seekor burung karena tidak mampu bertawakal seperti seekor burung. Sampai kemudian di dalam hadis, di dalam mensyarah hadis ini, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan, wa hadha hadithun aslu fit tawakkul wa annahu fi a'zamil asbab allati yastaljibu biha ar-rizq. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa hadis ini adalah asal daripada konsep ketawakalan. Ketawakalan yang benar, wa annahu min a'zamil asbab, dan sesungguhnya konsep tawakal seperti burung itulah yang menjadi sebab besar allati yastaljibu bihar rizqa, yang benar-benar akan mendatangkan rizki. Sekarang pertanyaan, mungkinkah aku mampu untuk bertawakal seperti seekor burung? Ataukah tidak akan pernah bisa? Karena itulah sebuah pertanyaan yang harus kita lontarkan dan harus kita jawab sendiri. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengambil ibrah atau pelajaran dari tawakalnya seekor burung? Kenapa? Cobalah. Kalau mungkin yang harus dipelajari tawakalnya setiap para nabi harus dipelajari, ini hal yang lumrah. Para nabi adalah merupakan uswah dan panutan kita, wajar. Tapi ternyata Allah memerintahkan untuk kita, Allah memerintahkan kepada kita agar kita mempelajari tentang tawakal terhadap seekor burung yang hina. Nah, ketika ada sebuah pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengambil ibrah dan pelajaran dari tawakalnya seekor burung? Maka ada dua jawaban yang penting. Satu, karena seekor burung tidak punya akal. Dia tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan akal fikiran, tapi ternyata ia lebih mampu bertawakal kepada Allah daripada manusia. Dan seharusnya manusia jauh lebih kuat ketawakalannya kepada Allah karena dia punya akal fikiran daripada seekor burung. Jawaban yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar mempelajari tentang ketawakalan terhadap seekor burung? Jawabnya, karena jika berbicara tentang kemelaratan, jika berbicara tentang kemiskinan, maka tidak ada yang lebih melarat dan lebih miskin daripada burung. Dia adalah seekor hewan yang lemah, kecil dan tidak berdaya, tetapi dia hanya mengadukan persoalannya hanya pada kebesaran Allah dengan penuh keyakinan dan harapan. Dengarkan ikhwan, jika berbicara tentang kemiskinan, jika berbicara tentang kerisauan, jika berbicara tentang kegalauan dalam hidup, tidak akan ada yang lebih miskin daripada burung.
Tidak akan ada yang lebih galau daripada burung. Tidak akan ada yang lebih resah daripada burung. Burung hanya membuat rumah di atas pohon. Pohon itu tidak mampu menahankan air hujan dan teriknya matahari di atas kepalanya. Sampai kemudian harus menyinari dan menyirami anak-anaknya. Saking miskinnya. Dan seekor burung tidak pernah punya stok makanan di rumahnya. Dan tidak ada stok minuman di rumahnya. Saking miskinnya. Tapi di balik kemiskinan yang dia punya, di balik takdir kemiskinan yang Allah tetapkan untuknya, tidak pernah kemudian membuatnya menjadi lupa kepada Allah dan menggugurkan ketawakkalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Dia makhluk kecil, makhluk yang tidak berdaya, tetapi sebuah keagungan Allah berikan untuknya. Allah tidak pernah mengurangi takdir ketetapan rezeki untuknya. Dan Allah tidak pernah tidak mencukupkan rezekinya dari setiap harinya. Setiap dia berangkat bekerja, pasti dia pulang dalam keadaan kenyang. Padahal dia harus bekerja di atas kekurangan dan kelemahannya. Apa yang agung? Sekali lagi, kesemuanya itu menjadi ada karena ketinggian dan kebesaran tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Karena itu, mari kita dengarkan beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis tadi, sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dalam kitabnya Bahjatun Nadhirin. Di antaranya, satu, burung sadar bahwa dalam kondisi apapun maka kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin. Inilah kelebihan burung yang pertama. Dalam kondisi apapun maka burung tetap sadar bahwa mentauhidkan Allah dalam kondisi apapun, tetap wajib mentauhidkan Allah karena Allah Rabbul Alamin, Rabb yang menata alam, yang mentakdirkan seluruh apa yang terjadi di kolong langit ini dan di atas bumi ini dan di seluruh jagat raya ini berada dalam ketetapan tangan Allah. Karena itu burung tidak pernah melengahkan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusabbihu lillahi man fis samawati wa man fil ard walakin la tafqahuna tasbihahum. Makanya Allah jelaskan, kamu tidak tahu sesungguhnya bertasbih semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antaranya, semua makhluk ini. Akan tetapi hanya saja engkau tidak tahu bagaimana tasbih mereka memuji Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah dengan kita? Ketika terjadi kegoncangan sedikit, kalau tidak menyalahkan Allah, maka kita melupakan Allah. Kalau tidak melupakan Allah, maka kita pergi meninggalkan Allah. Ketika seorang diuji dengan ujian dalam kehidupan, maka justru membuatnya menjadi jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua, burung sadar bahwanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengabulkan dan mendengarkan doa dan pengaduan setiap makhluknya, dan bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan doa hambanya, doa makhluknya. Burung sadar bahwa Allah maha mengabulkan doa dan maha mendengarkan doa dari setiap pengaduan makhluknya dan tidak pernah menyia-nyiakan pengaduan hamba ini. Bagaimanakah dengan kita? Ketika kemudian kita dihantam oleh satu problem dalam satu masalah, maka bukan melarikan diri untuk banyak berdoa kepada Allah dan minta solusi kepada Allah, tapi kemudian tapi hal itu menyebabkan justru membuat kita menjadi jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Padahal kita sadar Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku, mohonlah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Bahkan dalam hadis yang sahih dikatakan, innallaha tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahi min 'abdi idza rafa'a yadahu ila as-sama' thumma yad'u sifar. Sesungguhnya Allah maha pemalu dan maha mulia. Dia sangat malu terhadap hambanya apabila hambanya datang mengadukan persoalannya dan berdoa kepadanya, dan kemudian doa itu, kemudian tangannya, ia angkat tangannya berdoa, kemudian tangan itu ia kembalikan dalam keadaan kosong. Allah malu. Pasti apapun yang kau adukan kepada Allah, pasti Allah akan berikan solusinya, karena Allah yang mentakdirkan ujian itu untukmu. Tapi manusia tidak kemudian kembali kepada Allah dan kemudian berdoa untuknya. Tidak. Yang ketiga, burung sadar bahwa tawakal yang benar adalah tawakal kepada Allah semata. Hanya tawakal kepada Allah semata. Dan kemudian jangan sampai menyekutukannya. Jangan sampai menyekutukannya. Bagaimanakah dengan manusia? Ketika terjadi satu problematika yang besar, yang kecil dan besar dalam hidupnya, bukannya Allah yang ia ingat. Ketika dia dihimpit oleh ekonomi dalam hidupnya, bukannya mengembalikannya kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, dengan cara berdoa dan datang beribadah kepadanya. Bahkan justru apa yang terjadi dari sejak dulu sampai sekarang, kebanyakan manusia harus kemudian menjadi lebih buruk lagi, yakni menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak manusia datang ke keramat, banyak manusia datang ke Gunung Kawi minta pesugih, banyak manusia yang datang ke para dukun untuk meminta apa yang membuat bisa menjadi kaya dan merelai seluruh problematika di dalam kehidupan. Na'udzubillah. Tawakal manusia jauh-jauh ketimbang baiknya tawakal yang ada pada seekor burung. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, azani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pada yang keempat, bahwa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi, bahwa burung sadar menyandarkan tawakal hanya kepada Allah itu jaminan rizki. Jaminan rizki. Hanya menyandarkan ketawakalan kepada Allah itu jaminan rizki. Pasti. Karena Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam wahyu hadis, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan tadi, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair la razaqakum." Andaikan salah seorang di antara kamu, atau andaikan kamu mampu bertawakal kepada Allah benar-benar seperti tawakalnya seekor burung, tidak belok lagi Allah, 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 Allah dalam hidupnya, la razaqakum, pasti dijamin rizkimu akan diberikan oleh Allah untukmu. Hanya engkau tidak mampu untuk berhati seperti burung dan berjiwa seperti burung. La razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasa wa taruh bitana. Jaminan. Pasti Allah memberikan rezeki kepadamu. Engkau berangkat, acak aja berangkat cari nafkah kemana di pagi hari, engkau pasti akan pulang di sore hari dalam keadaan membawa rezeki itu, dalam keadaan kenyang. Itu dia. Apakah juga masih akan terintihkan kehidupan ini? Maka apakah juga masih kita akan keluhkan kehidupan ini, dan kemudian keluhan itu kita kabarkan kepada saudara-saudara kita tentang kemiskinan kita, tentang kekurangan harta kita, tentang kegagalan usaha kita? Keluhkanlah kepada Allah. Keluhkan
mengeluhkanlah kepada Allah seperti burung juga mengeluhkannya kepada Allah semata. Tidak pernah sang burung memberitakan tentang kemiskinannya kepada kawannya. Kembalikan kepada Allah Rabbul Alamin, Rabbul Jalil, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Latiful Khabir. Al-Wahhab, sang maha pemberi. Ar-Razzaq, sang maha menaburkan rezeki dalam hidup ini. Kenapa harus demikian? Karena Allah sendiri yang katakan, fa inna ma'al usri yusra. Dengarkan dengan baik, bahwa ingat, di setiap satu kesulitan yang kutakdirkan untukmu, maka akan aku ganti dengan berbagai macam, dengan banyak-banyak kemudahan nanti gantinya, asalkan engkau benar dalam tawakal kepada aku. Sedih, sedihkanlah kepada Allah. Datang masalah, sedihkanlah sendiri dan adukan kepada Allah. Setiap satu masalah akan diganti dengan merelai 3, 4, 5 perlainya dalam kehidupan. Akan diganti dengan kebahagiaan, berbagai macam kebahagiaan dalam kehidupan. Allah yang berjanji. Pelajaran yang kelima yang bisa kita ambil dari hadis di atas, yakni bahwa tawakal bukan berarti malas, diam tanpa usaha. Salah sesalah-salahnya. Bertawakalnya seseorang bukan berarti diam duduk di masjid dan berdoa menunggu hujan emas dari langit. Tidak. Diam, tidak. Tanpa usaha, tidak. Bukan seperti ini. Seorang manusia yang punya akal seharusnya tidak berbuat seperti itu. Kenapa? Karena seekor burung yang tidak punya akal pun tetap melakukan usaha besar dan tidak pernah tinggal diam. Karena dia sadar bahwa rezeki yang ditaburkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi tidak akan pernah didapat kecuali melalui usaha. Benarkah demikian? Dengarkan hadisnya. La razaqakumullah kama yarzuqut thair tadu khimasa wa taruhu bitona. Andaikan engkau bertawakal seperti seekor burung, niscaya Allah akan memberikanmu rizki. Bagaimanakah tawakal seekor burung? Seekor burung berhati besar kepada Allah. Dan seekor burung berbesar usaha, berbesar harapan, berbesar tenaga, berbesar usaha untuk mencari rezeki Allah. Dengarkan kalimat hadis ini. Taduh khimasa. Berpagi-pagi dia harus mengepakkan sayapnya pergi sejauh-jauhnya, walaupun dia tidak tahu entah ke sungai mana dia harus mendapatkan ikan, entah ke sawah mana dia harus mendapatkan belut, entah ke sawah mana, ke kebun mana dia harus mendapatkan buah, dan entah ke rumput mana dia harus mendapatkan ulat. Tidak tahu. Karena itu dia terbang berusaha mencari, sampailah kemudian di perjalanannya itu Allah bimbing dia untuk sampai kepada harapannya. Turunlah engkau di sungai itu, kutaburkan ikan untukmu. Turunlah engkau di pohon itu, kutaburkan buah-buahannya untukmu. Turunlah engkau ke air itu, turunlah engkau ke laut itu, karena telah kusediakan ikan-ikan untukmu. Karena ketawakalan dan usahamu telah pergi jauh untuk mencari. Sehingga seekor burung harus sampai pergi jauh, sampai 20 mil, 10 mil, 20 mil, sampai 100 mil. Ada seekor burung yang sampai 100 mil pergi untuk sekedar mencari makan tanpa arah, tujuan pasti, tapi dia mampu untuk kembali pulang dengan membawa rezeki yang banyak untuk dirinya. Bahkan ikhwan, dengarkan, usahanya yang begitu besar dalam hidupnya, sampai tidak sekedar mampu mengenyangkan tubuhnya sendiri, tapi mampu juga mengenyangkan anak-anaknya. Saking hebatnya usaha seekor burung. Nah,
Sebentar, break di sini. Pelajari sebentar. Kita hidup, sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekolah tinggi. Kita ngambil fakultas teknik mesin, listrik, dan lain sebagainya. Kita seorang sarjana listrik, sarjana teknik umpamanya. Maka yang terfikir bagaimana? Kita membatasi jalan kita sendiri, bahwa kita tidak akan bisa bekerja kecuali di fak kita. Akhirnya kita hanya mencari bagaimana bekerja, di mana tempat bekerja yang sesuai dengan profesi saya di teknik tadi. Burung tidak. Besok pergi kemana? Besok renang kemana? Besok terbang kemana? Besok kemudian turun di sungai mana? Semua jalan pencarian dia ambil. Karena itu luas Allah berikan rezeki untuk. Bukan berarti tidak boleh ngefak ya. Jadi artinya seandainya kita mampu bekerja di fak kita, kita pun juga punya pekerjaan yang lain. Kita pun juga punya usaha yang lain yang bisa mendatangkan kehidupan dari pagi sampai sore. Antum juga yang punya kebun karet, jangan berpikir, lemak jadi tukang kebun karet. Nako, masuk jam 6 pagi di kantor. Di kantornya di kebun, masuk jam 6 pagi, pulang jam 10. Sudah selesai, nyampe ke rumah tidur. Salah. Fikirkan jam 10 ke bawah sampai sore hari, apa yang bisa diambil? Karena Allah katakan dalam hadis ini, "Taghdu khimasa wa taruhu bitona." Pergi pagi, pulang sore. Jangan bangga pergi pagi pulang jam 8. Udah bangga, aku sebentar pegawai. Jadilah 6 juta seminggu. Allah masih taburkan, ada waktu, spare waktu yang Allah berikan untuk kita. Kenapa tidak mau kita pakai? Seekor burung tidak mau pulang walaupun telah banyak dapat. Tetap dia pulang di sore hari. Nah, lihat usaha burung. Berbagai macam usaha dipakainya. Itulah kunci sukses untuk mendapatkan kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tambahin sedikit. Kenapa orang kaya bisa kaya? Kenapa pemilik perusahaan bisa kaya? Kesimpulannya, karena ia mampu mempekerjakan orang yang bisa banyak mencari pekerjaan. Ada orang yang di teknik ia pekerjakan, ada orang di mesin ia pekerjakan, ada orang bagian pemasaran ia pekerjakan, ada orang bagian akuntan ia pekerjakan. Semua jalan-jalan pintu rezeki diambilnya, dikumpulkan jadi satu, jadi miliknya. Orang yang dia pekerjakan, itulah yang membuat dia bisa kaya. Bukan dia yang kaya, usaha kita yang membuat dia kaya. Kelebihannya dia cuma hanya mampu mengambil pintu rezeki itu untuk kemudian dia kumpulkan menjadi miliknya sendiri. Lanjut. Sabar belum nyampe sejam kita. Kalau ngantuk tidur, kalau tidak galak tidur ya melotot. Berikutnya, pelajaran yang keenam yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa sang burung memberikan pelajaran kepada kita dengan usaha keras dan giat dalam usaha pada batas yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Giat tapi pada yang halal. Burung tidak pernah berpikir mau menipu kawannya. Burung tidak pernah berpikir mau makan dari harta riba. Burung tidak pernah berpikir mau makan dari hasil penipuan terhadap saudaranya. Tidak. Mulianya seekor burung sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan semua rezeki itu untuk dirinya. Yang ketujuh, bahwa setiap usaha keras pasti mendapatkan hasil, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Burung mengajarkan kepada kita bahwa setiap usaha keras pasti akan mendapatkan hasil dari Allah, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Karena itu Rasulullah katakan, kutiba alaikumus sa'ya fas'au.
maka dari itu diwajibkan atas kamu berusaha, karena pasti akan kamu dapati hasil daripada usahamu. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan, pasti mendapatkan hasil, pasti mendapatkan hasil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Yang kedelapan, burung mengajarkan kepada kita agar senantiasa disiplin dalam bekerja, memulai pekerjaan atau memulai aktivitas di pagi hari, dan kemudian disiplin untuk tetap pulang di sore hari. Pagi-pagi udah berangkat, jam subuh tiba, burung pun mulai berkicau memanggil kawannya, memanggil bapak-bapak yang lain, memanggil ibu-ibu yang lain. Ayo kita berangkat bersama. Mulailah kita bersama turun ke bumi Allah mencari rezeki yang telah ditaburkan untuk kita. Dan ayo kita pulang ke sarang kita masing-masing di sore hari untuk membawakan hasil kita terhadap anak-anak kita. Kadang kita tidak, ya, ay kaget lah jam 10 baru bagawi, terlambatlah dulu, capek bagawi terus, bosan. Atau pas sore harinya sebelum jam 5 lah pulang duluan, berpikir mau pulang duluan. Akhirnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri katakan, burika ummati fi bukuriha. Kamu tahu keberkahan itu ditaburkan kepada umatku di pagi-pagi itulah, di pagi-pagi nian itulah. Nah, burung disiplin nian. Dak katik burung yang ketiduran, katik burung yang ketiduran saking disiplin. Antum lihat banyak burung tidur di pohon karet sebelah sini, atau mungkin di lorong-lorong genteng ini. Burung masjid, ya, bukan burung gereja, burung masjid. Apakah antum pernah menjumpainya bangun di jam 8? Tidak. Apakah antum pernah menjumpainya tiba-tiba ketemu lagi ngantuk di atas pagar? Tidak. Saking disiplinnya. Apakah antum pernah menjumpai kawan ketiduran di kantor? Banyak. Berikutnya, yang kesembilan, bahwa burung memberikan pelajaran kepada kita untuk tidak pernah ragu, tidak pernah bimbang, galau, resah dalam kehidupan, dan tidak pernah khawatir dengan tanggung jawab materi dan kelangsungan hidup istri dan anak-anaknya. Subhanallah, ini pelajaran besar. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk belajar kepada seekor burung, bukan belajar kepada kehidupannya seorang nabi dalam hal tawakal ini? Tidak pernah ragu, tidak pernah bimbang, tidak pernah resah, galau dalam kehidupan, enggak pernah. Dan tidak pernah khawatir dengan tanggung jawab materi, tidak pernah khawatir dengan kehidupannya dan penghasilannya untuk kelangsungan hidup istri dan anak-anaknya. Pacak dah aku hidupin anak ini, kalau bikin lagi mak manu ini, pacak dak makan. Aku baik dewe jadi bujangan saro, apalagi nak hidupin anak wong, istri, apalagi kakek punya anak, apalagi ada anak lagi, apalagi ada anak lagi. Mak manu. Burung gak pernah berkata begitu, dan burung pun tidak pernah berkata kepada suaminya, wahai papa, untuk esok hari aku hanya mau bertelur 2 aja. Kita ikut aja masuk ke lingkaran biru. Aku capek mencari makan. Apalagi kamu galak, tak bertanggung jawab. Habis bikin kamu pergi. Aku dewe ibunya yang cari dia makan. Enggak ada. Jujur aja kita di sini. Di sini aja jelas kita kalah dengan burung. Burung tak pernah berpikir mau bertelur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 12. Telur aja. Ketika berada di bawahnya tetap dia rame, walaupun Allah mentakdirkan mungkin hanya 6, 7 yang bisa netas. Allah yang membuat dia netas dan tidak. Karena Allah tahu la yukallifullahu nafsan illa usaha.
bahwa Allah tahu bahwa Allah tidak akan pernah membebani hidup orang betul-betul bertawakal kepadanya melebihi batas kemampuannya. Seekor ayam bertelur 20, Allah tetaskan hanya seberapa, karena Allah tahu bahwa kesanggupannya untuk bercakaran, mengais rizki dari dalam tanah, dari dalam pasir, hanya 7 orang yang bisa dihidupkan, sehingga ditetaskan oleh Allah untuk 7 orang aja untuk. Burung tidak risau. Sama ya, afwan, bukan berarti anak punya anak 7 sok bisa bicara seperti ini, enggak. Anak juga masih kalah dengan burung. Burung tidak pernah berpikir mau beristri 2, 3, 4, beristri aja dia. Aku masih kalah, masih sijat. Burung beristri aja dia. Sanggup aku cari makan, sudahlah. Sanggup, ada Allah Rabbul Jalil yang menghidupkannya. Berapa banyak telur cacing di dalam tanah? Cacing hanya cuma mampu berjalan semili. Tapi tetap hidup di bawah naungan Allah karena ketinggiannya ketawakalannya dalam kehidupan terhadap Rabbul Jalil. Subhanallah, nikmat hidup. Antum di bawah kebun sambil nako, kemudian gantungkan hatimu di arsy kepada Allah Subhanahu wa taala. Cucurkanlah air mata dengan doa kepadanya. Ya Allah, kalau saja kekayaan itu ya kau berikan kepadaku, aku tunggu bahwa kekayaan itu kau berikan kepada anak keturunanku. Yakin. Nanti kita ambil satu ayat yang berbicara tentang itu. Doa seorang ayah tidak akan pernah dilalaikan oleh Allah. Walaupun sang ayah tidak diberikan kehidupan di dunia seperti yang diharapkan, tapi kehidupan yang didoakannya tadi, yang diharapkan akan diberikan kepada anak keturunannya. Kita lanjutkan. Yang ke-10, yang terakhir. Karena itulah burung mengajarkan kepada kita, dengan benar-benar bertawakal kepada Allah, maka hidup ini akan dirundungi oleh kebahagiaan dan penuh keyakinan. Seorang yang penuh hatinya dengan keyakinan, maka tidak akan pernah merasa resah. Dia yakin kalau dia pasti hidup oleh Allah, dan dia yakin kalau pasti kehidupannya akan dijaga oleh Allah, dan dia yakin bahwa istri dan anak keturunannya akan berada dalam naungan, pertolongan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seekor burung yang telah memberikan pelajaran besar untuk kita agar kita mampu bertawakal seperti mereka. Subhanallah, pelajaran besar dari seekor burung kecil kepada kita. Ternyata seekor burung kecil menyimpan sebuah misteri besar, keagungan hidup dunia, bahkan keagungan hidup akhirat pun akan kita jumpai nanti dari ketawakalan seekor burung. Saya ulang, ikhwan, saya ulang. Dari 1 sampai 10 yang saya sampaikan adalah keagungan besar yang Allah berikan untuk dunia seekor burung karena ketawakalannya. Antum tahu bahwa kebesaran tawakal seekor burung justru diganti dengan surga. Hebatnya ketawakalan seekor burung, yang dimana jika manusia mampu bertawakal seperti seekor burung, bukan sekadar membuahkan kebahagiaan dunia, tapi memastikan ke surga. Saking mulianya pelajaran dari burung kecil ini, saking besarnya misteri yang tersimpan di dalam dada seekor burung, yang ketika misteri itu dikuak, diangkat, ternyata mampu membuka pintu surga, dan kemudian berada dan bahagia di dalamnya setiap siapa saja yang mampu bertawakal seperti burung. Nanti itu di akhir-akhir sekali saya sampaikan. Sabar dikit. Apa yang telah
telah kita jelaskan dari 10 item tadi, itu pun telah Allah tulis di dalam Al-Quran, sebagaimana terdapat dalam surah Talaq ayat 3. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala likulli syai'in qadra. Ini dia dengarkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah pun telah menetapkan siapa yang mampu benar-benar bertawakal kepada Allah seperti tawakal burung tadi, fa huwa hasbuh, pasti Allah akan cukupkan segala-galanya untuknya. Innallaha balighu amri, karena seluruh perkara dalam kehidupan ini berada dalam kekuasaan dan genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja dengarkan, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah punya kuasa untuk memberikan kadar kepada kita masing-masing. Kadarmu berapa? Berapa kadar yang harus diberikan kepadamu? Berapa kemudian nilai, sebesar nilai yang diberikan kepadamu? Karena itu, jangan pernah seorang ayah mengkhawatirkan anaknya, mengkhawatirkan kehidupannya gara-gara takdir dan kadar yang Allah berikan kepadanya. Karena belum tentu kadar yang diberikan oleh Allah kepada seorang ayah sama kecilnya dengan kadar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada anaknya. Tidak. Saya ulang, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, bahwa Allah telah menetapkan kadar untuk setiap masing-masing. Karena itulah, ketika seorang ayah harus menerima ujian hidup dengan kadar harta yang tidak besar, dengan kadar kemiskinan, janganlah kemudian kepalanya dihantui oleh itu bahwa anakku tidak akan bisa hidup, bahwa aku tidak bisa menghidupkan anakku. Karena apa? Bentukan kecil yang didapatkan oleh bapaknya, kemudian seperti itu pun juga yang didapat oleh anaknya. Tidak, karena Allah berikan kadar masing-masing untuk kita. Banyak seorang anak yang terlahir dari kemiskinan, pada akhirnya menjadi orang yang kaya dalam hidupnya. Banyak seorang anak yang terlahir dari bapak bejat, kemudian menjadi seorang ustadz dan seorang ulama. Bukankah Rasulullah terlahir dari bapak dan ibu yang kafir? Bukankah hampir rata-rata para nabi terlahir dari bapak dan ibu yang kafir? Bukan hak kita untuk memikirkan takdir atas anak-anak kita. Tidak. Dan itu pun, fikiran buruk itu pun akan ditutup oleh Allah dengan kematian kita. Kita mati karena terlalu berat memikirkan kehidupan anak, akhirnya kita mati. Ketika kita mati, ternyata Allah menjayakan anak kita. Kenapa dia jaya? Adalah karena doa ayahnya di waktu masih hidup, tapi Allah belum berikan kepada anaknya. Tapi ketika Allah wafatkan sang ayah, ternyata doa ayah itu pun juga diberikan kepada anaknya, sehingga anaknya jauh lebih berbahagia dari dirinya. Justru bahagianya setelah saat kematian ayahnya. Nah, bukti keagungan tawakal, bukti keagungan tawakal bahwa akan tercapai seluruh harapan baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah buktikan kepada kita dalam hadisnya bahwa ketika seseorang telah datang kepada Allah dengan keagungan ketawakalan yang seperti tawakalnya seekor burung, maka engkau akan dapati kebahagiaan dunia dan akhiratmu gara-gara engkau mampu seperti itu. Dalil sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari jalan Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, wahai si anu, idza awaita ila firashika, apabila kamu mau tidur, merebahkan badanmu ke tempat tidurmu, faqul, maka berdoalah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, betul-betul kuserahkan diriku kepadamu, wa wajjahtu wajhi ilaik, dan betul-betul kuhadapkan wajahku untukmu, fa wawattu amri ilaik, dan betul-betul kupasrahkan perkaraku, perkara hidupku kepadamu, wa alja'tu dhahri ilaik, dan betul-betul kusandarkan punggungku terhadapmu ya Allah, raghbatan wa rahbah, penuh harapan dan penuh kekhawatiran kalau nanti tidak diterima.
La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada keselamatan dan tidak ada keberhasilan daripada ujianmu melainkan keselamatan yang datang dari dirimu. Amantu bi kitabik, bahwa aku betul-betul beriman dengan kitabmu, alladzi anzalta, dari kitabmu yang telah kau turunkan, wa binabiyyika alladzi arsalta, dan aku telah beriman kepada nabi yang telah kau utus. Fa innaka, maka Nabi katakan, imitta min lailatika mitta al fitrah. Dengarkan, jika engkau telah berdoa dengan doa ketawakkalan seperti itu di malam hari saat tidurmu, jika ditakdirkan engkau mati, maka engkau mati dalam keadaan suci. Saking kuatnya nilai doa tawakal yang kau sampaikan kepada Allah saat kau mau tidur tadi. Wa inna asbahta khira, dan jika engkau tidak diwafatkan oleh Allah, kemudian engkau hidup di pagi hari, maka di pagi hari itu engkau akan diberikan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan, dan semua bentuk kebaikan, baik berupa rezeki, berupa kebahagiaan, berupa kesejahteraan, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadamu. Jadi dunia dan akhirat terambil semua oleh karena ketawakkalan seseorang yang begitu sangat agung nilainya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat lagi, saking hebatnya bentuk ketawakkalan kita yang kita adukan kepada Allah berupa doa. Dengarkan, An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, Rasulullah bersabda, siapa yang berkata, yakni idza kharaja min baitihi, apabila keluar dari rumahnya kemudian dia membaca doa tawakal dengan kalimat Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Cukup dengan kalimat itu yang betul keluar dari hati nuraninya, yuqalu lahu, maka malaikat pun akan ucapkan kepadanya. Saya ulang, Bismillah tawakkaltu ala Allah, dengan namamu ya Allah aku mentawakkalkan diri kepadamu, karena tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan kekuatanmu ya Allah. Maka dikatakan kepadanya, laqadhu yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan. Maka dikatakan oleh Allah dan para malaikat kepadanya, hudita, engkau benar-benar telah mendapatkan petunjuk, wa kufita, dan betul-betul engkau telah dicukupkan oleh Allah, wa wuqita, dan bahkan benar-benar hidupmu, berjalan hidupmu di hari itu akan dijaga, wa tanaha anhu syaitan, bahkan bukan sekedar itu, setan pun tidak akan berani mendekatimu hanya karena doa ketawakkalanmu kepada Allah. Kita enggak mau keluar rumah banyak macam-macam, apa baik yang dibaca tak ketahuan, mau buka kebun banyak yang digawe, banyak ini banyak itu, bukannya tawakal kepada Allah. Bahkan dikatakan fayaqul, yakni syaitan, maka syaitan berkata kepada kawannya, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa qiyah, kata syaitan, kamu enggak bakalan lagi bisa ganggu dia itu pas keluar rumah udah baca doa tawakal tadi, dia itu enggak bakalan lagi bisa ganggu, pergi baiklah, engkau akan putus asa mengganggunya, enggak bakalan bisa, saking hebatnya. Nah, karena itu tidak akan pernah bisa seseorang bertawakal seperti tawakalnya seekor burung jika tidak memiliki keimanan. Gampang berbicaranya, ternyata konsep untuk bisa ke sana harus punya keimanan yang kuat. Naudzubillah, kita berdoa kepada Allah agar Allah mendekatkan, agar Allah memperkuat keimanan yang ada di dalam dada kita sehingga kita mampu seperti seekor burung. Betulkah bahwa jaminan untuk mampu mendapatkan apa yang didapati oleh burung, bahwa seseorang harus punya keimanan? Walaupun burung tidak disebutkan punya keimanan, tapi ternyata Allah mempersyaratkan kepada kita
engkau harus punya keimanan. Dalil sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 3 dan Al-Quran surah Ibrahim ayat 11. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, hanya orang yang punya iman, hanya orang mukmin yang diantaranya apabila disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat Al-Quran kepadanya maka semakin bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya orang yang itu yang mampu betul-betul bertawakal kepada Allah. Maka bagaimana? Binalah keimanan kepada Allah dengan cara merundukkan kepala dan merukukkan kepala di waktu sholat. Kita berkumpul di sini, bina keimanan di dalam dada, agar kemudian konsep tawakal mampu kita rajut benangnya di dalam dada kita, sehingga bisa kita persembahkan dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dinyatakan dalam surah Ibrahim ayat 11, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, bahwasanya hanya orang-orang mukminlah yang betul-betul mampu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan apa yang seperti didapati oleh burung kalau tidak memiliki keimanan di dalam dada. Kita tidak katakan bahwa saya mampu, bahwa bapak-bapak mampu. Yang ada adalah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan untuk kita semua. Nah, sampailah pada akhir kata, akhir cerita dari keagungan tawakalnya seekor burung. Dengarkan, ini dia akhir ceritanya. Sebuah akhir cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Rasulullah bersabda. Dengarkan pesan terakhir, belajar kehidupan dari seekor burung. Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair. Rawahu Muslim. Al-Imam Muslim meriwayatkan, Rasulullah mensabdakan, Sadiqul wa'ad, Sadiqul masduq. Nabi digelari orang yang benar dalam perkataan, tidak pernah salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang diucapkan oleh Nabi semua adalah wahyu, maka tidak akan pernah dusta. Apa isinya? Yadkhulul jannata aqwamun, bahwa pastilah kamu masuk surga. Pasti kamu masuk surga. Pasti kamu semua, walaupun banyak, pasti masuk surga. Afidatuhum mithlu afidatit thair. Jika dadamu, jika hatimu mampu dan bisa seperti hati burung tadi, lihat, nilai kebesaran ketawakalan seekor burung bukan sekadar bisa memberikan kebahagiaan dunia, tapi memastikan ke surga. Jika memang kita ingin berada di dalam surga bersama para nabi dan diselamatkan oleh Allah, belajarlah untuk membina hati seperti hati seekor burung. Mampulah untuk menciptakan hati manusia menjadi hati seekor burung dalam hal ketawakalan kepada Allah. Karena kebesaran tawakal seekor burung, maka ternyata Allah pastikan bagi kita surga jika kita mampu berhati seperti burung, alias mampu bertawakal seperti seekor burung. Subhanallah. Wahai burung kecil, wahai burung pipit, saat ini kami berdoa kepada Allah
Semoga hati kami seperti hatimu. Semoga ketawakalan kami seperti ketawakalanmu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jadikanlah hati kami seperti hati seekor burung, agar engkau pastikan surga kepada kami, seperti juga Rasulullah mengucapkan bahwa yadkhulul jannata aqwamun afidatum mithul afidatil thair, bahwa pasti akan masuk surga seseorang jika hatinya seperti hati seekor burung. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.